Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Taufik Ismail. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah video di mana akan menerangkan apa itu new normal dan apa yang harus dilakukan ketika new normal itu, khususnya ya di Indonesia gitu. Nah, new normal itu dikeluarkan oleh WHO karena melihat situasi yang sekarang, di mana COVID-19 itu sudah agak mulai menurun ya. Sudah agak mulai menurun, meskipun ya sebetulnya tidak menurun-menurun amat kalau dilihat dari persentase yang terkena COVID-19. Karena sekarang kalau saya melihat kurang lebih udah hampir 58.000 orang di Indonesia khususnya yang terkena COVID-19. Nah, tapi kebijakan dibuat yaitu akan diadakannya new normal. Apa itu new normal? Sama seperti sebelumnya ketika kita di rumah saja, namun new normal ini ya kita beraktivitas tapi menggunakan prosedur yang berlaku. Apa saja prosedurnya? Hari ini ya saya khusus untuk mempresentasikan prosedur new normal ketika kita berada di sekolah, karena kemarin saya sempat ke salah satu sekolah yang ada di Bandung di mana mereka memberlakukan new normal. Jadi saya akan sedikit untuk mempresentasikan bagaimana keadaan new normal dan apa yang harus dilakukan pada saat new normal ini oleh siswa-siswi yang akan masuk ke sekolah. Karena sekarang sudah banyak sekali sekolah yang membuka siswanya untuk melaksanakan pembelajaran secara offline, secara tatap muka dengan guru, dan itu mungkin kalau dilihat sangat berbahaya apabila tidak dilakukan prosedur yang memang seharusnya dilakukan. Nah, yang pertama ketika kemarin saya datang ke salah satu sekolah di mana di sekolah itu diberlakukan pembelajaran seperti biasa, meskipun hanya kelas 10 saja pada waktu itu, karena masih belum untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemarin saya masuk ke salah satu SMA di Bandung. Nah, di sana ketika mau masuk ke gerbang, di situ sudah banyak sekali pihak-pihak OSIS, pihak-pihak dari sekolah pun juga untuk memeriksa secara seksama orang-orang yang mau masuk ke sekolah tersebut. Nah, mungkin itu pertama. Tapi sebelum kita masuk ke sekolah, alangkah baiknya kita memberlakukan prosedur yang ada di rumah juga. Bagaimana siswa ketika di rumah menyiapkan dirinya agar nantinya tidak tertular ataupun menularkan virus COVID-19 itu di sekolahnya ketika nanti new normal diberlakukan di sekolah dan pembelajaran seperti biasa juga dilakukan kan di sekolah. Nah, mungkin ketika ada di rumah, siswa-siswi itu sudah harus bersiap dengan dirinya. Dengan apa saja? Mungkin sarapan yang banyak, karena itu akan membantu untuk naiknya imun tubuh yang akan mengganjal atau menghalangi virus apapun ya. Salah satunya ya virus COVID-19 kan. Mandi, bersih-bersih, tidak lupa juga membawa hand sanitizer, menggunakan masker, ataupun ya membawa vitamin. Kita membawa vitamin ke sekolah, kita minum vitamin juga di sekolah nantinya, karena itu akan sangat membantu ketika nanti kita melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, ketika di perjalanan pun saya harapkan ketika biasanya kita mungkin naik angkot, kita biasanya naik ojek atau angkutan umum lainnya untuk berangkat ke sekolah,
saya harapkan ya anak-anak siswa untuk sekarang lebih baik diantarkan oleh orang tuanya sendiri, karena sangat riskan sekali ketika kita berinteraksi di jalan. Kita kan nggak tahu di jalan itu banyak sekali orang, kecuali ya kita diantar oleh orang tua kita atau kita berangkat sendiri menggunakan sepeda motor. Untuk khususnya ya anak SMA. Nah, karena hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana prosedur untuk anak-anak SMA yang nantinya akan masuk ke sekolah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya ketika nanti mau masuk ke sekolah nanti ada pemeriksaan, dan itu juga harus disiapkan sekali oleh pihak sekolah. Kenapa harus disiapkan sekali? Karena kebersihan sekolah juga itu menjadi tanggung jawab sekolah. Dan ketika penyebaran COVID-19 terjadi di sekolah, ya kita juga semua tidak mau ya. Makanya harus tetap dengan pengawasan dari pihak sekolah itu sendiri. Menurut saya kalau misalkan pihak sekolah belum siap untuk melakukan pembelajaran secara offline, harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain agar nantinya tidak salah dalam prosedur di dalam menghadapi siswa-siswi yang nantinya akan masuk sekolah seperti biasanya. Nah, kalau kemarin melihat dari pengalaman saya ketika mau masuk ke sekolah, nah ini lanjut ke sekolah ya. Sekolah itu dibersihkan secara bersih banget gitu. Sekolah itu dibersihkan pagi-pagi oleh pihak sekolah, oleh pengurus sekolah juga, oleh OSIS. Sekolah itu dibersihkan dan disemprot terlebih dahulu si ruangannya sebelum dipakai, dan si kursinya itu juga disiapkan. Kalau ketika kita pembelajaran seperti biasa sebelum adanya COVID-19, mungkin kita duduk satu meja itu berdua, dan jaraknya pun ya berdekatan, tapi ya mungkin diatur dulu kursinya satu orang satu dengan jarak 1 meter. Dan nantinya mungkin ketika biasanya satu kelas itu masuk 35-40 orang, ya sekarang dibatasi mungkin 15 orang atau 20 orang untuk ada di sekolah. Nah, agar ya menurut prosedur kan kita masih dalam tahap PSBB, di mana ya harus berjarak kurang lebih 1 meter terhadap kurang lebih 1 meter ke orang yang dekat dengan kita gitu. Nah, setelah seperti itu diwajibkan juga untuk di depan itu disiapkan juga hand sanitizer, di mana setiap orang yang masuk dicek juga suhu tubuhnya dan disemprotkan hand sanitizer ke tangannya. Kalau bisa ke seluruh tubuhnya, tapi mungkin itu akan sangat susah dengan banyaknya siswa yang mungkin nanti masuk ke sekolah. Mungkin alangkah baiknya sih ya suruh tubuh saja lah gitu. Nah, ketika masuk pun siswa diperhatikan akan penggunaan masker. Apakah ketika dia masuk itu menggunakan masker atau tidak? Ya ketika dia tidak menggunakan masker, pihak sekolah harus memberikan masker, ataupun yang memberitahukan kepada siswa bahwasanya setiap orang yang tidak memakai masker tidak boleh masuk ke sekolah. Dan mungkin ya nanti siswa itu akan menyiapkan sendiri maskernya itu di rumahnya sendiri. Nah, ketika masuk ke sekolah, guru-guru juga semuanya harus steril. Guru harus steril, menggunakan masker juga, menggunakan hand sanitizer dibawa kemana-mana. Dan ya kalau bisa ketika pembelajaran itu berlangsung, guru-guru tidak memberlangsungkan pembelajaran secara lama, karena emang ada waktu yang sudah diatur oleh pemerintah di mana pembelajaran itu setahu saya tidak boleh lebih dari jam biasanya itu. Bisa mungkin ya interaksi tetap harus dibatasi. Karena itu pembelajaran mungkin saja bisa dipadatkan agar tidak terlalu lama di sekolah. Karena nanti pun mungkin akan ada 2 tahap atau 2 shift sekolah, di mana ada siswa yang masuk pagi dan ada siswa yang masuk siang. Ini juga saya beritahukan kepada sekolah bahwasanya harus ada 2 shift sekolah bagi siswa, karena kalau disatukan mungkin ruangan juga tidak akan cukup, dan kalau disatukan siswa akan berinteraksi secara
banyak gitu, karena itu kan tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Makanya ya mungkin ada 2 shift yang nantinya diberlangsungkan di sekolah. Nah, seperti itu. Dan wajib juga bagi penyuluh sosial atau guru BK untuk memberitahukan secara terus-menerus kepada siswa sebelum melakukan pembelajaran bagaimana sih prosedur yang emang berlaku bagi siswa dan bagi sekolah gitu ya, agar nantinya tidak tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 di sekolah kalau dibarengi dengan prosedur yang memang diberlangsungkan di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Tapi intinya sih dari semua itu balik lagi ke diri pribadi. Bagaimana kita harus siap untuk menghadapi, untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan apa yang kita bisa. Kita menggunakan masker kemana-mana, kita menggunakan hand sanitizer, badan kita bersih, kita juga makan makanan yang bernutrisi tinggi agar imun tubuh kita tetap terjaga, dan jangan lupa berdoa. Karena ketika keluar rumah, ada catatan hadis, ketika kita keluar rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang mengganggu kita di perjalanan, mau itu penyakit, mau itu orang jahat, mau itu sesuatu yang emang buruk terhadap diri kita. Seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir di Indonesia, khususnya umumnya di dunia ini, agar kita bisa berinteraksi seperti dulu lagi, melakukan pekerjaan seperti dulu lagi, sekolah seperti dulu lagi, tidak seperti ini. Dan untuk semuanya, dan terus untuk dosen-dosen saya juga yang ada di UIN Bandung, saya doakan mudah-mudahan kita semua, umumnya seluruh rakyat Indonesia, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.